Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi usul fikih yang berjudul Sumber dan Dalil Hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustin sebagai moderator plus presentator 1, dan perkenalkan teman saya sebagai presentator 2, Ira Safira, sebagai presentator 3, Irfan Wahyudi, dan sebagai presentator 4, Mahrudi Dermawan. Di sini saya bagian menjelaskan Al-Quran, definisi Al-Quran, dan kehujahannya. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama dan yang paling utama menurut kepercayaan umat Islam dan diakui kebenarannya. Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat firman-firman atau wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah secara berangsur-angsur yang bertujuan menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam hidup dan kehidupannya, guna mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah, yaqro'u, qira'atan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan atau al-jam'u dan menghimpun al-dhammu. Huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dikatakan Al-Quran karena ia berisikan intisari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Sementara itu, para ulama memberikan pendapat yang berbeda mengenai asal kata Al-Quran. Adapun kehujahannya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguannya padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Saya di sini menjelaskan tentang macam-macam Al-Quran dan penjelasan Al-Quran terhadap hukum hadis. Macam-macam dalam Al-Quran ada 3, yaitu hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah adalah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rohaniyah dan hal-hal berkaitan dengan akidah atau keimanan. Yang kedua yaitu hukum amaliyah. Hukum amaliyah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahiriah, disebut dengan hukum amaliyah. Yang ketiga yaitu hukum hulukiyah. Hukum hulukiyah adalah hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum hadis. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran sekaligus dilengkapi penjelasannya dalam hadis ada 5. Yang pertama, wajib. Perbuatan jika dikerjakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan dapat dosa. Yang kedua, sunnah. Perbuatan jika dikerjakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, haram. Jika dikerjakan dosa, dan jika ditinggalkan dapat pahala. Yang keempat, makruh. Jika ditinggalkan lebih utama daripada dikerjakan. Yang kelima, mubah, perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakan atau meninggalkan. Selanjutnya ialah hadis. Hadis dalam Islam adalah segala perkataan, atau bisa disebut hadis ini adalah sebuah perkataan atau perbuatan dan persetujuan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran dan digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari umat Islam. Hadis ini juga berisi petunjuk, tuntunan, dan penjelasan mengenai beberapa aspek kehidupan, termasuk ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, dan politik. Para ulama hadis mempelajari, mengumpulkan, dan mengklarifikasikan hadis untuk menentukan keabsahan dan kegunaannya sebagai pedoman bagi umat muslim. Dalam hal ini,
Kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan keduanya tidak dapat dipisahkan karena juga termasuk wahyu dari Tuhan. Ini definisi hadis dan kehujahannya. Secara etimologi, hadis berasal dari kata hadasa, hadis, yang artinya al-jadid atau sesuatu yang baru, atau bisa dikatakan juga dengan khabar yang artinya adalah kabar. Maksudnya al-jadid adalah lawan kata dari al-qadim yang artinya adalah lama. Seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim atau lama. Sedangkan khabar ialah kabar, atau maksudnya adalah berita atau ungkapan pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya bersambung, selalu menggunakan kalimat haddatsana. Sedangkan secara terminologi, definisi hadis ini mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis. Namun, makna yang dimaksud adalah sama. Di sini Al-Ghuri memberi definisi sebagai berikut. Ma adifu ila nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Nah, maksud dari perkataan tadi atau qaulin adalah ucapan, sedangkan perbuatan ialah perilaku Nabi yang bersifat praktis. Sedangkan takrir itu adalah keputusan, sesuatu yang tidak dilakukan Nabi tetapi Nabi tidak mengingkarinya. Dan sifat maksudnya adalah ciri khas dari kepribadian Nabi. Selain pengertian hadis di atas, istilah hadis juga sering disamakan dengan istilah 3 perkara, yaitu sunnah, khabar, dan atsar. Yang pertama adalah sunnah. Sunnah ialah berarti jalan yang terpuji, atau sunnah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah berupa perbuatan, perkataan, takrir, sifat, fisik atau akhlak, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul. Sedangkan yang dimaksud khabar tadi, secara bahasa khabar artinya berita. Selain itu khabar juga berarti ahadis. Sebagaimana telah dijelaskan di atas yang tadi, khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khabar ialah berita yang datang selain dari Nabi. Jadi khabar ini bisa dikatakan bukan cuma datangnya itu bukan dari Nabi, bisa dengan oleh para sahabat atau siapapun gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa khabar ini lebih umum daripada hadis. Yang terakhir adalah atsar. Secara etimologi asal berarti sisa atau suatu peninggalan. Nah, jadi yang dimaksud asal adalah sisa atau peninggalan jejak-jejak dari Rasulullah. Macam-macam as-sunnah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah tarikiyah. Dilalah as-sunnah dalam hukum. Dari segi dilalah sunnah dibedakan menjadi qat'ih dan zani. Qat'ih di sini adalah sunnah yang memberikan penjelasan terhadap hukum dalam Al-Quran secara tegas, jelas, terperinci, dan sehingga tidak memberikan peluang pemahaman yang lain. Sedangkan zani adalah petunjuk yang tidak pasti, dikarenakan sunnah tidak memberikan penjelasan secara tegas, terperinci terhadap hukum yang ada di dalam. Kesimpulan dari Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum yang sangat relevan dan saling berkaitan antara suatu dengan yang satunya, dan akan terus eksis terjaga keautentikannya. Adanya hadis akan terus sejalan dengan keberadaan kitab Al-Quran.